Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 12 sebelumnya, kita diperlihatkan Ausse yang sudah siap menerima serangan dari para dewa. Dan dilanjut juga dengan Ausse yang datang seorang diri ke kerajaan Asura. Dan di chapter 13 ini cerita pun diawali dengan Raja Rahu yang mendatangi Ausse. Ausse pun sedikit terkejut karena melihat tubuh Raja Asura yang besar dengan aura pembunuhnya yang sangat mengerikan. Di saat mereka saling berhadapan, Raja Rahu melewati Ausse dengan mudahnya. Saat Raja Rahu sudah melewati Ausse dan Rahu pun berubah menjadi asap dan menghilang. Ausse pun terkaget melihat kejadian itu, yang ternyata yang keluar tadi itu hanyalah aura pembunuh dari Raja Rahu. Dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan level Raja Rahu jauh di atas Ausse. Ausse yang merasa diremehkan pun langsung berteriak kepada Raja Rahu agar Raja Rahu keluar. Tapi Raja Rahu di sini masih duduk dan tetap tenang mendengar teriakan dari Ausse. Sedangkan para prajurit Asura yang melihat kelakuan Raja Rahu di sini sedikit merasa heran karena Raja Rahu tidak melakukan apapun untuk Ausse. Mendengar teriakan yang keras dari Ausse, para prajurit Asura pun mengatakan kepada Ausse, "Apa yang akan kamu lakukan? Karena Raja Rahu tidak memperdulikan kedatanganmu." Mendengar ucapan para prajurit Asura itu, Ausse mengatakan bahwa dirinya akan melakukan pertarungan dengan kesatria Asura seperti yang pernah dilakukan oleh Gautama waktu itu. Mendengar perkataan Ausse, Ketua Huji pun mengabulkan permintaan Ausse. Lalu, di sini Ausse pun sudah berada di tengah arena pertarungan Asura. Dengan dikelilingi para kesatria dan prajurit Asura, di sini Huji mengatakan kepada Ausse perbandingan apakah yang ingin diajukan oleh Ausse. Ausse mengatakan jika dirinya menang, dia ingin berbicara dengan Raja Rahu tentang pertarungan melawan para dewa. Raja Rahu yang mendengar perkataan Ausse tidak merespon apapun. Bahkan Raja Rahu tidak ingin melihat pertarungan dari Ausse. Para prajurit Asura pun sudah berteriak-teriak. Para prajurit itu mengatakan bahwa Ausse datang hanya untuk mengantarkan kematian. Ketua Uji pun langsung memulai pertarungan arena yang mana Ausse akan melawan satu persatu kesatria Asura yang maju. Mendengarkan Ketua Huji yang sudah memulai pertarungan, Ausse pun sudah siap menerima serangan dari kesatria Asura. Ausse sangat yakin bahwa dirinya pasti akan mengalahkan para kesatria Asura. Dan tiba-tiba datanglah kesatria Asura yang besar untuk melawan Ausse. Dia adalah si batu bulat kesatria, ranking 2 kelas Asura. Si batu bulat itu mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Ausse dengan sangat mudah. Si batu bulat juga langsung menghantamkan senjatanya ke arah Ausse. Dam! Tapi di sini Ausse dengan sangat mudah menghindarkan serangan si batu bulat. Ausse di sini pun langsung mengeluarkan jurusnya yaitu jaring petir pelumpuh. Dengan serangan itu, Ausse sangat yakin bahwa si batu bulat itu pasti tidak akan bisa bergerak. Tapi si batu bulat ini adalah kesatria ranking 2 Asura. Jadi kekuatannya pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Si batu bulat itu pun bisa melepaskan jaring petir milik Ausse dan langsung melakukan serangan balik ke arah Ausse. Tapi Ausse di sini bisa dengan mudah menghindari serangan dari si batu bulat. Dan Ausse di sini langsung mencabut pedangnya dan menghantamkan ke arah si batu bulat. Tapi di sini si batu bulat dapat menangkis serangan dari Ausse dengan senjatanya. Para penonton pun bersorak untuk segera menghabisi Ausse. Ketua Uji mengatakan bahwa pertarungan Ausse terlihat lumayan bagus. Anjir, cuma dibilang lumayan dong. Sedangkan Suma di sini sedikit merasa aneh karena Ausse tidak mengakhiri si batu bulat itu, yang padahal banyak sekali kesempatan untuk menghabisi si batu bulat itu. Dan ternyata dengan cepat Ausse bisa mengalahkan si batu bulat itu. Ausse pun menantang kesatria Asura yang lainnya. Sedangkan kesatria Asura yang lain hanya terdiam. Ketua Huji mengatakan bahwa sekarang adalah giliran si kembar dari Asura. Si kembar itu pun mengatakan kepada Ausse bahwa kemenangan Ausse itu hanyalah keberuntungan. Saat pertarungan sudah dimulai, Ausse langsung terkena hantaman dari si kembar Asura itu. Ausse pun terpental hingga terbanting ke tanah.
Ause mengatakan bahwa pertarungan ini akan semakin seru karena kini dia bisa merasakan bahwa Asura memang sangat mengerikan. Dan lagi-lagi Ause pun terkena serangan dari si kembar Asura itu. Tapi di sini Ause bisa mengembalikan serangan dari si kembar Asura itu. Sedangkan si kembar yang satunya lagi langsung melompat dan mengikat Ause dengan rantainya. Saat Ause terikat rantai dari si kembar Asura itu, Ause pun langsung mengeluarkan petirnya ke arah si kembar itu. Hingga si kembar itu pun menjadi gosong. Kini Ause pun sudah mengalahkan 3 petarung dari Asura. Dan Ause menantang lagi para Asura untuk maju dan bertarung dengan dirinya. Ause juga mengatakan bahwa Asura yang hidupnya hanya untuk bertarung ternyata sangat lemah. Mendengar perkataan dari Ause, semua prajurit Asura pun melompat untuk menyerang Ause. Melihat semua para prajurit Asura turun berbondong-bondong, Ause sedikit menyesal karena sudah memancing emosi para prajurit Asura. Raja Rahu mengatakan bahwa Ause adalah Raja Naga yang bodoh. Raja Rahu juga mengatakan bahwa dirinya tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh Ause. Dan kita akan memasuki chapter 14:5. Di sini kita akan dialihkan ke Cupatkai yang sedang memberikan ramuan untuk para naga yang mengamuk. Saat Cupatkai ingin mengambil ramuan yang lainnya, tiba-tiba ada salah satu naga yang memberontak dan menghajar manusia naga lainnya. Cupatkai yang menyaksikan itu pun tidak tinggal diam. Dan Cupatkai langsung menghantamkan naga yang sedang mengamuk itu. Cupatkai langsung menangkap kepala naga itu. Dan naga itu pun memutar-mutar Cupatkai. Hingga Cupatkai pun melayang-layang di udara. Di sini Cupatkai mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas naga-naga yang telah mengamuk. Karena Ause sudah memberikan amanatnya kepada Cupatkai. Kini naga yang mengamuk itu pun terlihat sudah tenang. Cupatkai pun sudah terlihat santai. Dan Cupatkai pun langsung memberikan ramuan lagi kepada para naga itu. Di sini Cupatkai merasakan bahwa tanggung jawab Ause sangatlah besar. Bukan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan rakyatnya yang terkena penyakit itu. Di sini Cupatkai meratapi hidupnya di bawah pohon. Cupatkai merasakan telah dibohongi oleh Baisi yang mengatakan bahwa banyak wanita-wanita naga yang cantik. Namun nyatanya di sini hanyalah banyak para pria naga yang enggak jelas anjir. Di sini terlihat beberapa bocil yang berpakaian tidak asing. Pakaian yang digunakan bocil naga itu sepertinya benar-benar mirip dengan yang digunakan oleh Raja Naga Laut Timur, yaitu Ause. Di sini Cupatkai melihat para bocil itu tertawa melihatnya. Bocil itu mengatakan kepada Cupatkai, "Apakah kau adalah Tuan Cupatkai yang menggantikan Raja Naga untuk sementara?" Bocil naga itu juga mengatakan bahwa Cupatkai benar-benar mirip dengan Raja Naga Ause. Mendengar perkataan bocil naga itu, Cupatkai merasakan apakah dirinya mirip dengan Ause atau Ause yang mirip dengan dirinya. Tapi di sini Cupatkai malah mengatakan bahwa para bocil itulah yang mirip dengan Ause. Dan tiba-tiba Cupatkai mencium aroma makanan yang sangat lezat. Cupatkai pun terkejut karena ada wanita-wanita naga yang cantik mengantarkan makanan itu untuk Cupatkai. Wanita naga itu juga mengatakan kepada Cupatkai agar menyantap makanannya yang telah dibawanya. Karena wanita naga itu juga tahu bahwa Cupatkai pasti kelelahan mengurus para naga yang sedang mengamuk. Dengan menerima makanan itu, Cupatkai pun di sini sangat merasa senang. Dan anehnya, di sini Cupatkai malah memberikan ayam panggangnya kepada bocil naga yang telah mengatakan bahwa Cupatkai mirip dengan rajanya. Sedangkan Cupatkai yang kelaparan di sini hanya memakan makanan apa ya namanya? Kita panggil aja bapau. Di sini Cupatkai merasakan bahwa Ause kini telah tumbuh dewasa karena kini Ause telah memikul tanggung jawab yang begitu berat. Cupatkai pun mengatakan apa gurunya menyuruh Cupatkai datang ke Laut Timur agar bisa mencontoh Ause. Cupatkai mengatakan bahwa itu sangatlah mustahil karena Cupatkai tidak akan mungkin bisa menanggung tanggung jawab yang sangat besar seperti Ause. Dan scene pun berpindah ke kerajaan Asura dulu nih Mang. Terlihat kini semua para prajurit Asura pun turun ke bawah untuk menghajar Ause. Ause yang melihat para Asura itu turun untuk melawannya sedikit pun tidak merasakan takut ataupun gentar. Prajurit Asura itu mengatakan bahwa dirinya akan memenggal kepala Raja Naga Ause. Tanpa banyak basa-basi, Ause pun langsung mengeluarkan jurus pedang petirnya. Para prajurit Asura yang hendak menyerang Ause pun langsung terpental. Sekarang Ause telah dikelilingi aura petir yang sangat hebat. Ause pun mengatakan, "Kukira keras, ternyata kertas, anjay."
Mendengar perkataan Ause yang meremehkan para Asura itu pun langsung berbondong-bondong untuk menghajar Ause. Para prajurit Asura itu bergerak secara bersamaan untuk mengalahkan Ause. Suma dan ibunya di sini hanya terdiam melihat Raja Naga yang dikeroyok oleh para Asura. Kini Ause pun tertangkap oleh para Asura itu, dan Ause pun di sini sudah tidak bisa bergerak karena dari mulai kakinya, tangannya, lehernya pun kini telah dikunci. Dan di sini Ause pun langsung berteriak dengan keras, dan Ause langsung mengeluarkan petirnya yang sangat dahsyat sehingga satu arena pun terlihat pemandangan yang sangat indah. Kini Ause pun terlepas dari kuncian para Asura itu, dan para Asura itu pun langsung berserakan di hadapannya. Ause berpikir apakah mereka semua sudah selesai? Enggak, Ferguson, karena masih banyak para jurid Asura yang terus menyerang Ause. Di sini Ause sudah bersiap untuk menerima serangan para Asura. Tapi karena sudah terlalu banyak energi yang terkuras, kini Ause merasakan sangat lelah hingga pandangannya pun sudah mulai kabur. Tapi para prajurit itu pun berhenti dan tidak menyerang Ause. Ternyata tepat di depan Ause muncullah Raja Rahu Asura. Melihat Raja Rahu yang sudah ada di hadapannya, Ause pun sedikit merasa senang karena sudah terlalu lelah dan sudah mencapai batasnya. Ause akan segera pingsan. Tapi tiba-tiba tangan Raja Rahu menangkap tangan Ause. Di sini Raja Rahu mengakui kemenangan Raja Naga Ause. Raja Rahu juga mengatakan bahwa dirinya menghormati ajakan Ause untuk melawan para dewa. Tapi di sini Raja Rahu tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antara surga dengan suku naga karena Raja Rahu sudah memiliki perjanjian pada istana surga. Sebagai gantinya, Raja Rahu akan memberikan 10 petarung Asura terbaik untuk membantu klan naga. Suma yang mendengar perkataan ayahnya mengatakan agar ayahnya jangan melakukan hal yang bodoh, karena jika para dewa tahu, maka Asura akan menganggap Asura adalah pengkhianat. Tapi keputusan Raja Rahu sudah tidak bisa dihentikan lagi. Raja Rahu juga mengatakan bahwa 10 Asura terbaik itu termasuk Suma, anak dari Raja Rahu. Dan si Shinji Season 6 chapter 13 dan 14 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja. Dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit. And